Shalom, hari ini memasuki video yang ketujuh dari pelajaran karaktermu seperti ini yang Tuhan suka. Kita mau mencermati judul kecilnya, jangan mengingini lembunya atau keledainya atau apapun milik sesamamu. Kita baca lebih dulu Ulangan pasal yang kelima, yaitu di dalam 10 perintah Tuhan, dan nanti bacaan yang lain. Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-21. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, mengingini tetap nggak boleh. Karena apa? Karena ada konotasi yang negatif bahwa seseorang ingin memiliki dari milik sesama yang lain. Oleh karena itu, hukum Taurat pun juga mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa mengingini itu berdosa. Saudara, orang yang ingin mengingini milik sesama yang lain itu bisa bertindak semakin jauh di dalam dosa. Terlebih jika yang timbul keinginan itu adalah orang yang punya kekuasaan, orang yang punya power, orang yang punya pengaruh, orang yang punya potensi, sehingga dia akan berusaha dengan segala macam cara untuk supaya cita-citanya itu bisa tercapai dengan tidak mempedulikan rasa kemanusiaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita mau lihat bacaan firman Tuhan sebagai contoh dari kasus ini supaya kita lebih memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam firman-Nya. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saudara, ini cerita tentang seorang raja Israel yang namanya Ahab, punya istri yang begitu jahat, dan dia penyembah daripada berhala yang namanya Isabel. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Raja-Raja 21, kita baca ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yesreel mempunyai kebun anggur di Yesreel di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggur itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yesreel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yesreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yesreel itu. Saudara,
Ada raja Israel yang namanya Ahab. Istrinya begitu jahat, namanya Isabel. Suatu hari Ahab kepingin memiliki kebun anggur Nabot yang kebetulan dekat dengan istana Ahab. Mungkin nempel tembok. Namun apa yang terjadi ketika raja ini datang? Ahab datang kepada Nabot untuk meminta dengan maksud membeli, bisa dengan uang atau mungkin tukar guling. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabot? Jawaban Nabot adalah, tidak mungkin aku memberikan milik pusaka yang dari nenek moyangku kepada engkau. Aku tidak mau. Nah saudara, ini membuat kesal hatinya dari raja yang namanya Ahab. Lihat apa yang terjadi. Ketika dia kesal hatinya, istrinya bertanya, kenapa engkau kok kelihatan kesal hatimu? Engkau tidak mau makan. Kemudian Ahab bercerita kepada istrinya bahwa dia mengingini kebun anggur Nabot, namun oleh Nabot tidak diizinkan, tidak disetujui. Namun apa yang dikatakan oleh istri yang jahat ini? Dalam ayat ke-7, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Saudara, hati-hati, orang yang mengingini sesuatu milik sesama yang lain, hati-hati, bisa oleh karena dia memiliki kekuasaan, itu bisa mata gelap. Dia bisa lakukan apapun oleh karena apa? Dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya kekuasaan, dia punya uang dan lain sebagainya, sehingga dia akan melakukan bisa di luar kehendak firman Tuhan. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh Isabel? Isabel memberikan jaminan kepada Ahab sebagai suami dan rajanya bahwa kamu tidak usah pusing, silahkan kamu bergembira, aku akan memberikan kebun anggur Nabot kepadamu. Nah saudara, ternyata Isabel ini dengan kekuasaannya sebagai seorang ratu, dia menggunakan kekuasaan suaminya untuk memfitnah Nabot supaya lewat dua saksi dusta ini tadi, Nabot itu bisa dihukum mati dan kebun anggur Nabot itu bisa dimiliki dan diberikan kepada Ahab sebagai suaminya dan sebagai raja Israel. Saudara, lihat saudara, yang di dalam 10 perintah Allah tadi, di dalam Ulangan pasal yang ke-5 tadi, ternyata Ulangan pasal 5 tadi kan kita baca ayat 21. Coba kalau kita baca ayat yang ke-20, itu berkata demikian, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu pun dilarang di dalam 10 perintah Tuhan, dan ini pun adalah dosa yang besar ketika kita memfitnah seseorang dengan maksud dan tujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi kita sebagai orang yang memfitnah. Dan ini dilakukan oleh Isabel karena dia megang kuasa atas Israel. Dia bisa saja memanggil beberapa orang saksi dusta untuk menaikkan saksi dusta ini tadi, supaya Nabot oleh karena kesaksian dua orang yang bersedia memberikan kesaksian dusta ini, akhirnya Nabot ditangkap, Nabot dilempari batu, Nabot dihukum mati, dan kebun anggur milik Nabot itu dimiliki oleh Isabel dan oleh Ahab. Saudara, lihat apa yang terjadi ketika orang mengingini, itu bisa memfitnah, dan itu jahat. Saudara, fitnah itu bisa juga berakhir kepada pembunuhan, baik pembunuhan karakter maupun pembunuhan secara fisik. Dan ini terjadi atas Nabot yang sebetulnya adalah orang yang tidak berdosa. Dia hanya tidak ingin milik nenek moyangnya itu diberikan kepada Ahab. Karena apa? Dia mungkin karena cintanya kepada nenek moyang, karena dia ingin menghargai nenek moyangnya, maka apa yang menjadi milik pusaka nenek moyangnya yang jatuh sebagai warisan di dalam tangan Nabot, itu akan tetap menjadi milik Nabot dan keturunannya sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati saudara. Kondisi yang seperti ini bisa saja terjadi kepada siapapun. Oleh karena itu, hindari rasa ingin memiliki
sesuatu milik sesama yang lain. Oleh karena itu, jangan hidup penuh dengan keinginan daging, sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal ketiga. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, demikian bunyi firman-Nya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, hati-hati kalau kita mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Yesus yang adalah Tuhan, firman Tuhan juga jelas berkata kepada saudara dan saya, maka kasih kita kepada Bapa pasti tidak ada. Kenapa? Karena hati kita lebih melekat kepada hal-hal yang duniawi. Sekarang kasih akan dunia yang menarik, yang seringkali orang berbuat dosa, itu apa? Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, hati-hati. Semua yang ada di dalam dunia yang bisa memberikan nikmat daging, yang bisa memuaskan hawa nafsunya kita adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan dikatakan di situ, semuanya bukan berasal dari Bapa, tetapi berasal daripada dunia. Oleh karena itu, kendalikan keinginanmu. Jangan sampai engkau timbul keinginan untuk memiliki segala sesuatu yang bukan milik kita. Oleh karena itu, hawa nafsu yang seperti itu bukanlah dari Bapa, tetapi daripada dunia. Oleh karena itu, karakter yang Tuhan Yesus inginkan ada pada hidup saudara dan saya, yaitu jika kita tidak menginginkan segala sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Oleh karena itu, nantikan video saya yang berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.